pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. God bless you. Thank you. Bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih, God bless you. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk, merusakkan kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik.
waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Adik-adik, selamat datang di Ruang Sekolah Minggu Gereja Kristus Manado. Yeay. Adik-adik semua, apakah sudah siap untuk beribadah? Siap? Ya, Encik Lisa, hari ini adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Encik Lisa, hari ini apa ya untuk acara kita ibadah sekolah minggu ini? Nah, Encik Nancy, hari ini tentunya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi dengan semangat dan jangan lupa juga adik-adik di rumah siapkan apa? Alkitab ya. Kita akan dengar firman Tuhan. Lalu nanti terakhir kita akan ada apa ya Encik ya? Apa adik-adik? Yang paling seru, yang adik-adik sering tunggu-tunggu apa di bagian akhir? Ada aktivitas ya. Aktivitas itu diberikan oleh tim kreatif dari guru-guru sekolah minggu yang ada di Gereja Kristus kita, Gereja Kristus Manado. Ya adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dan kita buka ibadah ini dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Musik. Ayo adik-adik semuanya berdiri ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Encik Lisa. Ya Encik Nancy. Encik Lisa, hari ini kita kan masih memuji Tuhan. Ya Encik. Apakah Encik bisa memanggil murid yang ada di kelas sama Encik Lisa? Boleh Encik. Encik mau panggil siapa ya? Ada salah satu murid Ayo, yang siapa? ada di kelasnya Encik Lisa. Encik mau panggil Siapa, Encik? Kiara. Oh, Kiara. Halo Kiara, selamat beribadah. Nah, itu ada Kiara Encik. Senang sekali ya kalau adik-adik di rumah kalau dipanggil mama, papa langsung menjawab, ya mama, ya papa. Ya, berarti anak yang dengar-dengaran. Dan saat ini kita akan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik.
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita saat ini boleh dalam keadaan sehat. Kita juga saat ini boleh hadir di sekolah minggu melalui live streaming yang ada ataupun mendengarkan radio Sumber Kasih. Dimanapun adik berada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berikan bagi adik-adik supaya bisa mendengarkan puji-pujian dan mendengarkan yang utama firman Tuhan. Hari ini sebelum kita akan berdoa buka, kita menyanyi satu lagu, Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Sekarang kita akan berdoa untuk membuka akan ibadah sekolah minggu ini. Untuk itu, Enci minta supaya adik-adik bisa kunci tangan semuanya sambil tutup mata. Ya, kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh datang beribadah di sekolah minggu ini, walaupun lewat internet, live streaming, ataupun mendengarkan melalui radio Sumber Kasih, tetapi tidak mengurangi akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati akan puji-pujian untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita masih semangat ya memuji Tuhan. Ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri, karena lagu berikut ini kita harus menyanyi dengan semangat dan riang gembira. Yeay, ayo semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, kita menyanyi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang ke luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, Enci minta semua untuk siapkan Alkitab, supaya kita bisa siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Enci Tini. Ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ayo semua menyanyi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ku
dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagi kakak-kakak yang sudah bisa membaca, jangan lupa menyiapkan Alkitabnya ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Enci ajak kita untuk berdoa. Semua ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini kembali kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berkonsentrasi, kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Usirlah kuasa iblis yang selalu ingin mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka bersama kitab Mika 7 ayat 7. Adik-adik, kitab Mika terdapat di perjanjian mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, dia terdapat di perjanjian lama. Semua sudah dapat? Mika 7 ayat 7. Kakak-kakak yang sudah bisa membaca, bagaimana? Sudah dapat Mika 7 ayat 7? Mari kita baca sama-sama ya. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah adik-adik, Mika 7 ayat 7 ini juga akan menjadi ayat hafalan adik-adik minggu depan ya. Doni, Papa mau beri kamu janji. Papa berjanji Doni, kalau kamu naik kelas, Papa akan membelikan kamu sepeda. Sepeda yang kamu idam-idamkan selama ini. Wah adik-adik, si Doni waktu dia dengar papanya berjanji seperti itu, dia sedih adik-adik. Iya? Betul? Tidak adik-adik, dia pasti gembira karena sepeda inilah yang dia sudah lama idam-idamkan. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan diri supaya dia bisa menerima janji dari ayahnya, apa kira-kira yang dibuat oleh Doni adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Doni membuat persiapan. Persiapan apa? Tentu dia harus rajin belajar. Tadinya Doni ini adik-adik anak yang malas untuk belajar. Kalau mau belajar, mamanya mesti suruh-suruh. Mamanya harus paksa-paksa. Tapi sekarang setelah dia tahu dia akan dibelikan sepeda, kalau dia naik kelas, dia jadi rajin. Tanpa disuruh lagi adik-adik, Doni ini akan belajar dengan sendiri. Dan bukan cuma minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama Doni jadi rajin belajar. Tapi sepanjang tahun adik-adik, Doni ini belajar dengan giat. Bahkan jam-jam untuk bermain, waktu untuk bermain dia tidak pakai lagi, tapi dia pakai lebih banyak untuk belajar. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah ujian kenaikan kelas, pengumuman dibacakan, si Doni ini naik kelas. Bahkan dia mendapat ranking di sekolah. Doni ini senang sekali adik-adik, karena pasti papanya akan menepati janjinya. Cepat-cepat dia pulang adik-adik. Papa, Doni naik kelas Papa. Doni bahkan
dapat ranking di sekolah. Ayo papa, mana janji papa mau beli sepeda? Doni, maaf ya, papa sibuk sekali. Papa bahkan mau keluar kota, ada urusan kerjaan. Bagaimana kalau sepedanya nanti ya papa beli, kita sama-sama ke toko kalau papa balik dari luar kota. Adik-adik, si Doni ini pasti agak kecewa ya adik-adik. Tapi dia menerima semua apa yang dikatakan ayahnya karena dia percaya ayahnya pasti akan menggenapi janji itu. Dan benar adik-adik, ayahnya adik-adik setelah pulang dari luar kota langsung mengajak Doni ke toko mencari sepeda yang diidam-idamkan oleh Doni itu. Nah adik-adik, kalau papanya ayahnya Doni ini bisa menepati janjinya, apalagi Tuhan kita. Adik-adik tahu Tuhan pernah memberikan sebuah janji yang istimewa kepada umatnya. Ada yang tahu janji apa itu? Apa? Ya, Tuhan pernah berjanji untuk memberikan seorang juru selamat, Yesus Kristus. Kapan janji itu diberikan adik-adik? Wah, itu sudah lama sekali. Dan bagaimana cara Tuhan memberikan janji itu? Tuhan memakai 2 orang nabi, yaitu Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Nabi ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan, janji Tuhan untuk mereka sampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Nah, jadi Nabi Yesaya dan Nabi Mika, mereka bukan cuma mendengar janji Tuhan dan menyampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, tapi mereka mencatat, mereka menulis pesan janji yang Tuhan berikan. Sehingga kita sampai sekarang bisa tahu pesan dan janji Tuhan itu lewat Alkitab. Adik-adik, kira-kira kapan ya, berapa lama baru janji Tuhan itu ditepati? Kalau tadi ayahnya Doni mungkin 1 tahun setelah dia beri janji, dia langsung tepati. Kalau Tuhan yang beri janji ini adik-adik, janji untuk memberikan juru selamat, kira-kira berapa lama ya baru Tuhan tepati? Ada yang tahu? 1 bulan? Bukan. 1 tahun? Bukan. 10 tahun enci? Bukan. Hah? Sudah 10 tahun? Belum juga enci? Iya. Ada yang tahu? 50 tahun? Bukan juga adik-adik. Bukan 50 tahun. Padahal 50 tahun itu sudah ada merupakan satu waktu yang sangat panjang ya adik-adik. Tapi janji Tuhan belum ditepati adik-adik. 100 tahun. Wah, belum juga adik-adik. 200 tahun. Wah, belum juga. Tuhan belum menepati janjinya. Sudah 200 tahun. Apakah Tuhan benar akan menepati janjinya? Adik-adik, benar. Tuhan tetap menepati janjinya setelah 700 tahun sejak pertama Tuhan memberikan pesan janji itu melalui Nabi Yesaya dan Mika. Adik-adik, lama tidak adik-adik itu? Wah, lama sekali pasti ya adik-adik. Nah, waktu orang-orang menerima janji itu adik-adik, termasuk Nabi Yesaya dan Nabi Mika, mereka semua menanti-nantikan kapan janji itu tiba. Dan ternyata janji itu nanti ditepati setelah 700 tahun lamanya. Bagaimana adik-adik bisa tahu bahwa benar janji Tuhan itu ditepati? Nah,
Kita bisa tahu adik-adik bahwa benar-benar Tuhan menepati janjinya walaupun sudah begitu lama. Tuhan tidak melupakan janjinya. Kita bisa tahu lewat Alkitab. Dalam perjanjian baru semua ditulis dengan jelas, semua diceritakan dengan lengkap bagaimana Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu datang. Mungkin juga adik-adik sudah tahu ceritanya ya, bagaimana Tuhan Yesus lahir. Dia lahir di Betlehem, dia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Waktu Yesus lahir, ada orang-orang Majus yang datang mengunjungi. Baru apa lagi ya? Kita juga akan selalu memperingati hari kelahiran Juru Selamat itu di bulan apa? Bulan Desember. Sebentar lagi ya adik-adik, kita akan memperingati hari kelahiran Juru Selamat itu. Nah adik-adik, ada yang tahu kenapa Tuhan memberikan Juru Selamat itu kepada kita? Karena Juru Selamat itu datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita adik-adik. Kalau tidak ada Juru Selamat, bagaimana? Wah, pasti kita semua ini akan dihukum karena dosa-dosa kita. Dan Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan itu diberikan bukan hanya kepada encik dan engku, bukan cuma kepada adik-adik, bukan cuma kepada orang tua, tapi kepada semua orang. Juru Selamat itu diberikan. Jadi barang siapa yang percaya adik-adik, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Ini adalah janji Tuhan adik-adik. Sama seperti Tuhan tadi setelah nanti 700 tahun kemudian baru Tuhan menepati janjinya. Tapi Tuhan tidak melupakan janji yang pernah Dia berikan kepada kita. Mama papa bisa saja berjanji dan melupakan janji itu. Tidak menepati janji itu. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Adik-adik, tentunya kita harus bersyukur karena Juru Selamat yang dijanjikan itu sudah datang. Kita bersyukur karena Tuhan menepati janjinya kepada kita. Nah, apa yang akan kita buat adik-adik? Kalau kita sudah diberikan Juru Selamat yang bisa menghapus dosa-dosa kita supaya kita boleh masuk surga kalau percaya, apa yang akan kita buat adik-adik? Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya betul, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata adik-adik ya. Bukan cuman kalau di doa kita berdoa bilang Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tidak. Atau terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah mengirim Juru Selamat untuk kami. Apa cukup seperti itu adik-adik? Tidak cukup adik-adik. Kita bukan hanya mengucapkan dengan kata-kata kita ucapan syukur terima kasih atas pemberian Juru Selamat itu. Tapi kita mengucap syukur berterima kasih dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Misalnya apa? Adik-adik di kelas waktu sekolah minggu, engku sudah banyak ya kasih tahu adik-adik bagaimana kita harus mengucap syukur. Contohnya, Encik ulang lagi ya. Kita harus rajin membaca Alkitab. Untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, Encik lewat WA group dan engku suka mengirimkan renungan harian, bukan? Nah, apakah adik-adik ada baca? Kedua, adik-adik harus rajin berdoa. Bangun tidur berdoa. Mau tidur jangan lupa berdoa, mau makan berdoa, kalau mau jalan-jalan juga jangan lupa berdoa. Susah atau senang kita selalu harus berdoa. Apalagi adik-adik
sebagai tanda ucapan terima kasih kita harus taat kepada orang tua dan guru. Kenapa harus taat? Ya, karena orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Kalau adik-adik taat kepada orang tua, sama seperti adik-adik taat juga kepada Tuhan. Masih banyak lagi adik-adik perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semua itu bisa adik-adik tahu dengan cara baca Alkitab bagi yang sudah bisa membaca dan rajin mengikuti ibadah. Karena ibadah di sekolah minggu banyak pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh Encik dan Engku untuk adik-adik ketahui. Ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah menepati janjinya. Walaupun sudah lama sekali Tuhan Allah tidak melupakan janjinya itu. Berapa lama tadi adik-adik? 700 tahun, ya. Tuhan Allah tidak melupakan janjinya. Janji Tuhan Allah, perkataan Tuhan Allah itulah firman-Nya, dan firman-Nya itu sudah terbukti benar. Dan kita semua firman itu ada di dalam Alkitab. Dan kita harus mempercayai itu adik-adik, karena firman itu tadi Encik bilang adalah benar, sudah terbukti, ya. Nah, adik-adik, cerita Encik pada sore hari ini sampai di sini. Encik harap adik-adik jangan lupa ya pelajaran dari cerita hari ini. Dan adik-adik juga jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua sampai memberikan juru selamat itu kepada semua orang, tidak terkecuali. Baiklah adik-adik, sampai di sini ceritanya, kita kembali akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk janji Tuhan yang selalu ditepati. Terima kasih untuk juru selamat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Sehingga kami yang percaya, kami akan yakin, kami akan masuk surga. Tuhan Yesus, tolong kami juga agar kami bukan cuma tahu mengucap dengan kata-kata kami, ucapan syukur itu, tapi kami juga melakukan apa yang Tuhan inginkan sebagai bukti bahwa kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Dari Encik Tini? Ya, sekarang Encik akan mengingatkan kembali ayat hafalan yang Encik Tini katakan. Apa? Terdapat ayat hafalan terdapat di mana? Di Mika 7 ayat 7. Ayat 7 ya. Ayo adik-adik yang Encik bilang sedia Alkitab, buka Alkitab dan kita lihat dalam Mika 7 ayat 7. Mika terdapat dalam perjanjian apa? Perjanjian lama, Perjanjian baru? lama, Encik. Betul sekali. Ayo adik-adik kita buka Mika 7 ayat 7 yang terdapat dalam perjanjian lama. Ya, ayo adik-adik. Mika 7. Mana ya Encik ya? Ya, Encik Nah, sudah dapat ini Mika ya. 7 ayat 7. Mika 7 ayat 7. Encik baca ya ayat hafalannya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Adik-adik bisa hafal? Bisa, pasti. Karena adik-adik sudah pintar.
Adik-adik minta doa dari Tuhan supaya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengingatkan, berhikmat bagi adik-adik supaya bisa menghafal pada minggu yang akan datang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah mendapat ayat hafalan dari Encik Tini. Adik-adik, saat ini sebagai ungkapan syukur adik-adik karena sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik akan memberikan persembahan. Persembahan diberikan bagaimana cara, Encik? Nah, adik-adik, persembahan yang akan adik-adik berikan boleh ditaruh, dimasukkan di celengan yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Nanti kalau waktunya sudah tepat, adik-adik bisa datang beribadah ke gereja, persembahan itu bisa dibawa ke gereja. Ataupun kalau ada orang tua yang sempat membawa ke gereja, boleh dibawa ke gereja, Enci. Iya, untuk sementara bisa isi di celengan yang adik-adik sediakan untuk sebagai ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan yang sudah memberi kekuatan, kesehatan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang utama pada hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyi satu lagu Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita akan tutup ibadah ini dan doa tutup ini akan dibawakan oleh Encik Lisa. Ayo adik-adik semuanya duduk diam ya, jangan ganggu kakak atau adik di sebelah kalian. Lipat tangan semua, kita tutup mata, ikut Encik berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah ruang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, kebaikan Tuhan, dan berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa juga untuk kami anak-anak yang belajar dan beribadah dari rumah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan semangat bagi kami serta orang-orang yang menjaga kami. Tuhan berikan kesehatan untuk kami, kakak, adik, mama, papa, oma, dan opa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tapi adik-adik jangan dulu kemana-mana ya. Karena sebentar lagi setelah ibadah ini selesai ada aktivitas yang sangat seru. Adik-adik, dan aktivitas ini ketika adik-adik buat, adik-adik bisa kirim di grup WA kelas masing-masing. Dan jangan lupa upload di Instagram. Dan juga Ci, apa? Nah, adik-adik jangan lupa upload ayat hafalan dan juga aktivitas ke Instagram @sekolahminggu_GKM. Enci ulang sekali lagi ya. @sekolahminggu_GKM. Jangan lupa di tag dan follow ya adik-adik. Ya adik-adik, demikian ibadah ini dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik ambil aktivitas yang sudah di print, lalu adik-adik gunting mengikuti garis yang warna hitam.
adik gunting yang akan adik-adik lakukan adalah lipat aktivitasnya seperti ini. Nah, adik-adik ikut ya seperti video ini agar jadi bagus aktivitasnya. Bisa menjadi pengingat buat adik-adik. Kalau adik-adik lupa ayat hafalannya ada di mana, adik-adik bisa buka aktivitas ini dan lihat di dalamnya. Nah, di dalam situ sudah ada tertulis ayat hafalan buat minggu ini. Jangan lupa menghafal ya adik-adik.